Selamat datang dalam podcast Polisi Oh Polisi. Kami ada untuk membahas tentang polisi, pekerjaan polisi, dan permasalahan polisi. Selamat siang, pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membicarakan atau mengulas dengan topik apakah Sambo dapat bebas. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Bekto Suprapto, Pak Susno Duaji, dan Pak Arianto Sutadi. Selamat sore, rekan-rekan. Selamat sore, Mas Adono. Kita mulai saja. Dalam pembicaraan yang panjang lebar, ngalor ngidul di media, kali ini saya akan obrolkan adalah TKP. Masalah TKP pembunuhan berencana bisa berbeda-beda dan berubah-ubah. Gimana, Mas Bekto, komentarnya? Ya, naluri manusia itu selalu kepingin ngeles, kepingin bebas supaya tidak dikatakan salah. Ya. Kan pertama dinyatakan ya TKP-nya itu di Duren 3. Ya. Ternyata itu menimbulkan banyak sekali protes, Mas. Iya. Ya, loh, kok banyak sekali kejanggalannya? Protes, akhirnya terungkap bahwa itu tidak benar, jadi kan ini dirubahlah kira-kira ya, sebagai naluri ini, kalau ini yang di Duren 3 banyak kelemahan, pindahin aja ke Magelang ya, ke Magelang kan itu jauh dan sebagainya. Jadi karena undang-undang juga memungkinkan bahwa tersangka siapapun dia itu berhak memberikan keterangan itu bebas. Tidak boleh ditekan, boleh berbohong, bahkan nggak menjawab pertanyaan pun boleh. Jadi itu alasan mengapa kira-kira kok TKP-nya pertama di Duren 3, kemudian pindah ke Magelang. Itu kalau sebagai penyidik itu biasa, bahasanya sekarang kira-kira apa? Ngeles. Gitu, gitu Mas Naryono. Ngeles itu menghindari, cari selamat, berupaya untuk bisa selamat. Mungkin Mas saya ingin menanggapi itu. Mas Ari, itu Mas ya, TKP berubah itu ya. Itu kan tuduhan yang disampaikan oleh korban. Pengacara korban mengatakan kok dulunya di Duren 3 sekarang ke Magelang kan gitu kan. TKP Sambo kan? Iya, TKP kejadian ini gitu kan. Padahal yang terjadi kan gini. Dulu ketika pertama kali dirilis kan itu kan skenario Sambo. Gitu kan, skenario bohong itu abal-abal itu yang bahwa ini kejadiannya begini, nodong dulu gini. Nah ternyata itu kan skenario yang abal-abal dan kemudian itu terbantahkan ketika kemudian Baradae itu mengaku bahwa dia dipaksa oleh Pak Sambo itu. Nah, motifnya Pak Sambo itu adalah kan dongkol itu, marah karena istrinya dilecehkan. Pelecehannya itu bukan pelecehan yang di Duren 3, rupanya pelecehan ketika di Magelang. Nah, makanya itu kan jadi berpindah tadi dari sini mulainya tadinya di Duren 3 kemudian berpindah ke Magelang. Itu yang dituduhkan oleh ini. Oh, memang dasar pembohong dulu pertama kali di sini kemudian dia pindah ke sana. Kira-kira itu tambahan. Terus akhirnya TKP-nya di mana? Ya, akhirnya TKP-nya ya seperti benar jadi advokat itu. Mulai dari Magelang sampai ke Duren 3. Cuman bukan penganiayaan dari Magelang, tetapi pelecehannya yang ada terjadi di Magelang dan kemudian sampai baru dieksekusi di Jakarta itu kira-kira. Yang benar gitu. Nanti diungkap di pengadilan. Bukan, dalam berita acara itu kan harus jelas ya dalam suatu surat sangkaan supaya nanti jaksa membuat surat penuntutan dan nantinya sampai surat dakwaan dan juga hakim menjatuhkan itu kan harus jelas tempus delicti dan locus delicti kan. Setidak-tidaknya di rumah Duren 3, setidak-tidaknya di Jakarta Selatan. Nah, ini kan perlu jelas. Saya berarti kan
di Magelang itu kan awalnya mungkin awal dongkol ya. Iya, Nah, timbulnya itu. kemudian di mana perencanaan kalau ini kan Mas betul ya 340 itu perencanaannya itu kan bukan berada saat dia di Duren 3, dia rencanakan itu di rumah apa Saguling. Saguling, di Saguling. Nah, di situ walaupun hanya beberapa menit pak ini wae katanya. Terus dipanggil lah Baradae ini kan. Itu TKP perencanaan. Jadi kan 340 itu ada di situ. Kemudian wes itu panggil dia di luar masuk ke rumah baru apa istilahnya Mas? Eksekutor. Nah, doornya di situ. Ya. Baik, Mas, kita melangkah lagi ke depan. Tersangka Ferdi Sambo sudah mengakui kesalahannya dan katanya dia siap untuk bertanggung jawab. Tapi kenapa terus menggaung masalah penyebab dari apa yang dilakukan Ferdi Sambo adalah pelecehan seksual yang mana ini juga masih samar menurut saya, pelecehan yang mana, di mana, bagaimana, demikian. Mungkin Mas Ari, silahkan ditanggapi, disambung Mas Susno. Oke, ya yang saya dengar ya dari mulai awal itu ya bahwa Sambo itu berbuat begitu itu sampai mulai dari skenario yang apa tuh? Skenario yang abal-abal dibikin itu, kemudian sampai kemudian berubah menjadi berdasarkan pengakuan Baradae itu yang saya dengar dan saya simpulkan kelihatannya Pak Sambo itu berbuat begitu tuh dengan alasan karena harkat dan martabat keluarganya diinjak-injak oleh Yosua. Itu kira-kira itulah yang dijadikan dia sebagai alasan sehingga dia berbuat begitu. Nah, itu sampai belakang pun masih tetap diakui begitu. Saya juga tidak mengerti itu apa tuh kok kemudian dia bersiku begitu, tapi kemudian kalau memang dia itu tersinggung ya waktu di apa tuh dengar itu kan ceritanya begini ya, dia mendapat informasi dari istrinya bahwa dia ada suatu masalah di Magelang, kemudian nanti akan dibicarakan di Jakarta kan gitu kan. Ketika tiket Jakarta, dia itu kemudian merasa tersinggung gitu kan, dia melakukan perbuatannya seperti itu kan. Itu saya kira yang sepanjang saya ketahui baru itu aja motifnya memang kayak gitu Pak. Walaupun versinya itu tadinya kok kemudian pelecehan yang di Jakarta itu kan dia bilang kan istrinya mau digoda itu kan, kemudian ditodong gitu. Itu yang nggak masuk akal kan, masuk itu kemudian ditodong itu. Tapi belakangan ternyata kan sejak di Magelang itulah yang menjadikan dia sangat marah itu. Sehingga ada jeda antara dari Magelang sampai ketemu lagi, kemudian ada waktu untuk merencanakan pembunuhan walaupun singkat dan dieksekusi di Duren 3 itu. Itu yang saya pahami ya. Mungkin kalau yang lain bisa menambahkan, saya nggak. Sesuai kata Mas Bekto kan ini kan jago ngeles gitu. Bukan belajar les kayak apa anak tambahan belajar. Ngeles itu kan menghindar. Pertama pelecehan seks, tapi kan nggak tahu pelecehan seksnya apa pegang-pegang, apa jawil-jawil, apa pelemasan gitu, kita nggak tahu. Tapi pelecehan. Setelah itu dinyatakan oleh Kapolri, kan resmi Kapolri kan lembaga tertinggi, saya katakan tindak pidananya tidak ada. Yang dilaporkan itu kan, ya karena tindak pidananya nggak ada, berarti jawil-jawil itu juga nggak ada, gitu kan, pelemasannya juga nggak ada. Itu tindak pidana yang di Duren 3 ya? Iya, yang dilaporkan oleh mereka pelecehan seks itu nggak ada. Iya, karena tidak didukung kan. Terus berubah, menurun karena menyinggung martabat. Gitu. Nah, ini susah juga martabat yang mana, gitu kan. Nah, kembali kepada ini kan, mengapa dia bunuh? Itu kan istilah masyarakat yang keren sekarang motif gitu, kayak motif batik gitu kan. Apa motifnya? Memang di dalam unsur tindak pidana pembunuhan 338, 340 tidak dipersyaratkan gitu. Tetapi masyarakat ingin tahu, tidak pula salah, dia ingin tahu kan. Kemudian karena belum jelas, masyarakat buat macam-macam motifnya kan. Orang Indonesia itu jago ngarang loh Mas. Kita aja taruhnya jago ngarang karena jadi silakan aja. Yang benar yang mana nanti kata Mas Ari kan terbukar di pengadilan. Apakah motif itu karena telinganya tipis sehingga cepat marah? Itu kita lihat aja wait and see aja nanti Mas. Ya, saya boleh menyampaikan. Boleh. Menambahkan ini. Ya. Silakan disampaikan. Ferdi Sambo itu orang dari Sulawesi Selatan. Marganya itu ya. Ya,
orang Sulawesi Selatan, apakah itu orang Bugis, apakah itu orang Makassar, apakah itu orang Mandar, apakah itu orang Toraja, itu mengenal yang namanya siri. Iya. Mas Arianto tadi berulang kali menyatakan kan tersinggung harkat martabatnya. Jadi kurang lebih ini kira-kira ini Ferdy Sambo ini akan memakai alasan kebudayaan. Iya. Bahwa kalau tersinggung harkat martabatnya itu wajar kalau itu dibunuh. Jadi ini masih dalam rangka konteks ngeles juga. Iya. Maksudnya bahwa di dalam KUHP itu disebut yang namanya overmah. Iya. Hatinya terguncang hebat seketika, pengennya dibawa ke sana supaya nanti bebas. Jadi ada alasan pemaaf gitu ya. Ada alasan pemaaf. Maunya gitu dia gitu. Maunya dia, meskipun nanti syarat-syaratnya itu kan banyak syaratnya. Iya. Gitu Mas Naryono. Membawa budaya daerah kan. Iya. Itu jadi budaya daerah menjadi alasan pemaaf supaya dia dimaklumi. Iya. Berbuat Baik. gitu tuh adalah suatu yang tidak spektakuler. Baik. wajar. Maunya Pak Sambo tapi kan. Tapi itu pun dikemukakan setelah kejadian orang mati. Iya. Baik. Katanya Mas Bekto Setelah tadi. ketahuan. Setelah ketahuan. Bohong. Baik. Baik. Ketahuan Kita bohong. lanjut. Saya akan menanyakan ke Mas Bekto dulu nih. Ferdy Sambo ini kan penyidik, pernah menjadi pejabat di reserse di Barreskrim. Penyidik polisi lagi. Latar belakang Ferdy Sambo ini apakah akan menyulitkan penyidik dalam mengungkap kasus ini? Silakan, Mas Bekto. Menurut Mas Naryono menyulitkan nggak? Ya itu sih tergantung. Gini, antara ya penyidiknya kan timnya itu kan bukan tim anak kemarin. Timnya itu juga yang jago juga udah. Ferdy jago. Cuman dalam hal ini, loh kok jadi saya yang jawab? Lo orang sananya kok jawab? Loh, nggak apa-apa. Kadang-kadang pertanyaan itu Balik dijawab dengan pertanyaan. Itu seninya Jadi, begitu. Kayaknya saya ini dianggap sebagai kura-kura dalam perang. Gitu. Iya. Loh saya nanya kok saya suruh jawab gitu. Tentunya ada alat bukti apa yang ya silahkan adu kemampuan, hanya penyidik mendapat dukungan atau dibantu dengan alat bantu yang lain. Mau nggak ditambahkan? Jadi memang ya skenario pertama seolah-olah terjadi pelecehan seksual, terjadi tembak-menembak, terjadi penodongan. Iya. Itu jelas menyulitkan. Sampai Kapolri turun tangan membentuk tim khusus. Iya. Ya, tim khusus orang-orang hebat itu loh, Wakapolri, Irwasum, Bintang 3 semua. ya, Wah. Kabak Intelkam, ya, dan asisten SDM Kapolri. Iya. Itu kan bukan main-main itu. Iya. Itu bukti bahwa menyulitkan. Lah kita heboh semua itu apa bukan karena Iya. Sampai karena presiden loh Mas, presiden turun tangan Menko 4 kali ya. Oh, Supaya dibuka. Karena Ferdy Sambo itu punya pengetahuan hukum, ya, punya pengalaman menyidik, apalagi posisinya polisinya polisi, dia Wah. panglimanya polisi. Iya, iya, Diharapkan semua orang takut, ya. Ini masalahnya seperti sampaikan Mas Naryono tadi, saya setuju, tinggal adu pintar antara Ferdy Sambo dengan para penyidik, tim penyidik. Ya, tim penyidiknya didukung oleh tim khusus loh. Ya, tim khusus yang tugasnya itu menghilangkan barier, ya, kendala-kendala. Iya. Tapi yang celaka ini Ferdy Sambo ini, penyidik itu kan nanti didukung dengan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Ya, ada CCTV, ada rekaman, ada segala macam. Ya. Mau ngeles kemana? Jadi gitu Mas. tapi hampir sempurna loh Mas. Ya. Hampir sempurna. Kalau tidak pada ujungnya saat pemakaman ini tidak dibuka, tamat ini. Tapi untuk yang meninggal orang Batak, Iya. sudah meninggal harus dibuka, harus dikasih apa itu? Ulos. Ya. Alat namanya apa namanya? Kan ditangis itu andung. Ya. Mangadung. Nah, kalau itu bukan orang Batak, orang pagar alam, selesai sudah. Atau misalnya itu pemakamannya pakai upacara polisi. polisi. Oh. Kira-kira juga Selesai mulus juga. itu ya. Kepada jenazah, hormat senjata, gerak, penurunan jenazah ke yang lahat. Selesai. Bendera merah putih. Merah putih.
ketutup. Tapi ndelala kata orang Jawa. Iya, iya. Ini mas sudah kehendak Tuhan. Ya, Iya. Mas Naryono, saya ingin nambahin tadi. Tadi kan Ya. pertanyaannya kan, apakah dengan kondisi Pak Sambo yang berpengalaman pejabat itu menyulitkan penyidikan? Tidak. Iya. Jawabannya singkat sebetulnya. Memang menyulitkan ketika dia masih jabat. Itu terjadi ketika dia habis kejadian itu kan. Iya. Kan dia kan sebagai pelapor. Penyidik mengalami kesulitan, tim khusus pun mengalami kesulitan waktu itu karena Pak Sambo masih menjabat di situ. Masih Walaupun ngatur kemudian semuanya gitu ya. iya, walaupun kemudian dinonaktifkan. Tapi kan waktu itu hanya nonaktif, tapi tidak diisolasi. Itu tim khusus terhambat dengan itu. Tapi begitu dia dicopot, apalagi kemarin itu di Tidak. PTDH, Dirumahkan. dirumahkan, diisolasi, nggak punya apa-apa lagi dia untuk menghambat, Pak. Iya. Nggak ada lagi barrier untuk apa mau dia bekas apa itu. Jadi penyidikan jadi lancar. Kan sejak dia diisolasikan kan langsung cepat itu, hanya hitungan minggu dari Baradae mengaku, kemudian tersangkanya Pak Sambo, kemudian dia mengakui, kemudian itu kan Ya. tidak sampai 1 Ya. bulan selesai. Baik. Kira-kira itu. Baik. Iya. Sekarang gantian. Saya mau nanya sama Mas Arianto. karena Karena habis gini. menjawab ditanya. Karena habis jawab supaya masih hangat, nah, saya tanya sekalian gitu. Oke, nanti saya jawab dengan nanti. Apakah Ferdi Sambo dalam perkara ini mungkin bebas atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya? Monggo Mas Arianto. Yang jelas dia berusaha bebas. Iya, Berusaha dia berusaha. kan, berusaha bebas. Itu Namanya- dengan alasan itu tadi. Namanya Apa juga yang- usaha. Namanya juga usaha. Dia berusaha karena dia apa? Warga dirinya terikat. Tapi untuk membebaskan seseorang dari tuntutan pidana itu ya, kalau di dalam pidana itu ada aturan. Antara lain misalnya, kalau dia itu perbuatannya itu apa istilahnya kalau overmah atau not bail ya. Overmah itu satu keterpaksaan yang dia tidak bisa Menghindari. menghindar. Contohnya ini yang paling gampang Baradae itulah nanti. Itu Ya. mungkin dia bisa bebas karena Ya, kalau dia dihukum, kamu dia kalau diberi tembak ancaman, saya mati. tekanan. Nah, itu bisa. Tapi kalau dalam hal ini siapa yang ngalang-ngalingi dia? Kan nggak ada ya, cuman itu tadi harga diri itu tadi. Iya, iya. Itu kan yang apa? Ya. Karena dia terpaksa berbuat. Ya. Saya kira jauh sekali dia tuh membebaskan diri dari itu. Atau not will, pembelaan diri. Membela diri dari mana? Iya. Kan nggak ada. itu. Siapa yang Jadi, ngancam dia? dari teori pidana sangat sulit bagi beliau itu untuk bebas daripada tuntutan pidana ini, baik 338 maupun 340-nya, karena jelas sekali ya buktinya ada jeda waktu antara dia tersinggung kemudian dia melakukan apa pembantaiannya itu dalam tanda petik itu ya, ada waktunya, sehingga 340-nya dia mungkin masuk akal dan tidak ada alasan pembenar peringan bagi dia untuk melakukan tindakan itu, sehingga tak pikir itu akan sangat sulit Mas. Ya, Walaupun ya. dia Ya. mengakui perbuatannya, Ya. mungkin dipikirnya kalau dia ngakui kan bisa dikurangi hukumannya gitu ya. Ya. Tapi dengan tingkat-tingkatnya yang sekarang ini naik banding dan sebagainya itu mungkin ya Ya. itu pasti oleh hakim-hakim yang mau ngadili nanti udah tahu juga lah ini perkembangannya kayak gitu. Jadi Ya, dengan- intinya agak kecil lah kemungkinan itu untuk Ya. bebas. Ya, Dengan tidak mendahului kehendak Allah, tapi kita menganalisis bahwa kemungkinan untuk bebas sangat kecil, gitu ya Mas Arianto ya. Probabilitasnya. Ya. jadi gini Mas, setuju. Dari segi hukum kecil sekali untuk bebas ya. Nggak memenuhi syarat lah, Northwind nggak memenuhi syarat, Overmars nggak memenuhi syarat. Tinggal satu lagi syaratnya, gila gitu. Tapi kelihatannya nggak gila. 44 ya? Itu, Pasal 44 ya? artinya pada saat dia melakukan tindakan itu, dia dalam keadaan gila. Gitu. Ya. Bukan setelah itu. Kalau setelah itu bisa saja menggila-gila, gitu kan. Nah, satu lagi yang kita perlu waspadai adalah jangan sampai bebasnya itu karena faktor X, gitu kan. Ya. Faktor X ini makanya tapi kita berbangga juga bahwa Jaksa Agung telah menyiapkan 30 jaksa terbaik. Insya Allah Mahkamah Agung pun telah menyiapkan sekian puluh hakim terbaik. Karena apa? Kita harus waspadai juga. Ini semua dari segi ketentuan tidak mungkin ya. Tetapi bisa saja salah kecil-kecil, misalnya salah ketik. Oh, nama saya kurang Sambo itu pakai O-nya double kayak O polisi Punya gitu. dua, gitu. Bukan saya yang itu. Kemudian apa namanya?
Locus delictinya kurang jelas gitu. Tempus delictinya ada lewat sekian detik Kabur. gitu. Nah, kabur gitu. Nah, ini artinya kesalahan yang dicari-cari untuk bebaskan. Tapi yakinlah hakim yang menyidangkan hakim terbaik dan dia betul-betul wakil Tuhan. Jaksanya jaksa terbaik. Dan juga ini akan dikawal oleh media termasuk POP ngawal ini. Ya. Polisi, polisi. Polisi. Baik, Mas. Ini kebetulan Mas Susno tuh habis ngomong, mumpung masih hangat. Kok dapat dua? Saya lanjutkan. Kira-kira Mas Susno, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap Ferdy Sambo? Lah kalau sekarang kan faktor penegakan hukum tadi yang mempengaruhi ya. Pertama terpengaruh oleh barrier gitu. Tembok yang luar biasa. Ya. Sehingga sulit untuk manggil dan sebagainya. Ya. Untuk mengamankan barang buktinya sulit, Ya. rusak kok. Tapi tembok itu katanya Mas Arianto tadi telah dipreteli dengan nonaktif, habis nonaktif dicopot dari jabatan, habis dicopot diisolasi, ditahan. Karena setelah ditersangkakan, sekarang sudah disidangkan rekomendasi PTDH. Berarti kan nggak ada kesulitan lagi dari segi psikologis kan. Ya. Nah, kemudian yang lain sudah mulus-mulus saja. Tinggal tadi yang saya katakan terakhir sebelum ditanya tadi, faktor X. Ya. Faktor X, kesalahan dikit-dikit. Wah, ini satu halaman dari penuntutannya hilang, gitu kan? Dimakan tikus, gitu. Nah, oh yang ini karena dia namanya kurang satu huruf, gitu. Jam kejadiannya ada lewat sekian detik, bukan ditulis keliru, gitu. Nah, Istilahnya cacat hukum gitu. cacat hukum gitu, dicari-cari gitu. Sempurna tapi dicacat-cacatkan. Nah, makanya obatnya apa ya, kita kawal. Peran daripada media dalam mengungkap kasus ini luar biasa. Ya. Bahkan yang berani menyatakan, wah ini pasti ada main. Itu kan Mas Arianto betul, karena kita di POP ini kita menyuarakan. Kita termasuk yang pertama loh menyuarakan. Iya. Bukan karena kita polisi, tapi karena kita kan dapat firasat gitu. Mas betul. Dan mencintai Mencintai polisi. Dan masih punya semangat Semangat setia kepada institusi Polri. Bahwa Masih ini tetap ada iya, itu. enggak benar ini ada main. Kita dorong Dan terus. untunglah ada kita ya. Jadi kita ada sarana untuk ngomong ke publik. Iya. Kalau enggak kan coba. Sa- Polisi kan diem aja semana, nggak ada yang mewakili ngomong keluar. di dalam takut. Kalau kita kan Mas Bekto mau dipindahin Kapolsek ke Baru. Mas Ari mau ada harapan jadi Pamapta. Nggak ada lagi. Jadi gamblang. Iya, Mas iya, Daniel iya. mau dijadikan kasih intel Tanah Abang. Iya, Mas. Barangkali mau nambah, Mas. Kalau Ya. diizinkan ini, Monggo silahkan. kita masih ingat dulu waktu kita mahasiswa P3 pada guru kita, Pak Suryo. Profesor Dr. Suryono Sukanto, almarhum. Ya. Beliau itu menyebut dulu waktu kita kuliah nih, masih ingat ya kalau 40-an ya, Ya. faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu ada 5. Ya, maaf, ada 5 betul. Ya. Yang pertama adalah faktor undang-undangnya. Instrumen undang-undang. Kalau undang-undangnya lemah, itu bisa. Iya. Atau undang-undangnya itu, ya tadi disebut tadi Mas Arianto, kalau dia gila, Mas Susno ya, kalau dia gila, atau dia bisa membuktikan bahwa dia itu dalam keadaan terguncang hebat dan lain sebagainya, overmah, ya bahasanya itu ya. Jadi faktor undang-undangnya itu bisa ya membuat, tapi saya yakin ini kok enggak ya. Yang kedua, faktor penegak hukum. Kalau penegak hukumnya semua bisa disogok, Iya. bisa disuap, itu bisa dia bebas ya. Untungnya penegak hukumnya ini Sudah terpilih semua ya. sudah terpilih ya. Polisinya dipilih, di backup oleh tim khusus, nanti jaksanya udah dipilih oleh Kejaksaan Agung yang terbaik 30, nanti pengadilan Insya itu Allah. diawasi semua ya. Yang ketiga adalah faktor sarana atau prasarana. Kita ini ya, zaman kita dulu menyidik nggak ada namanya CCTV, Mas. Iya. Ya, dan yang namanya Inavis nggak ada. Dulu kita membuat rumus sidik jari itu ngitung Benar. ada 13 persamaan. Pakai teropong Sekarang gini. semua itu sudah otomatis, gitu loh. Ya, soal DNA
Zaman kita DNA tuh DNA dan sebagainya. Sekarang itu cepat sekali. Kemudian yang keempat adalah faktor masyarakat. Ini pengetahuan masyarakat seperti apa. Lalu sekarang masyarakat polisi salah sedikit semua langsung diprotes, Mas. Di video Ya. Polisi itu mana bisa menghindar sekarang dari Karena media sosial. masyarakatnya melebihi daripada pengawas polisi. Dan yang terakhir, menurut Prof. Saudara Sukanto adalah faktor kebudayaan masyarakat. Iya. Faktor kebudayaan masyarakat itu ini betul-betul dimanfaatkan oleh Ferdi Sambo nih. Dia kepingin ini siri, ini harga diri. ini harkat martabat keluarga saya diinjak-injak dan sebagainya. Itu semua sebenarnya bisa dibuktikan ya di pengadilan. Jadi ini masih sangat relevan faktor-faktor itu, dan saya pikir kita nggak perlu khawatir Ferdi Sambo akan kena hukuman, dan hukumannya berat menurut saya. Iya. Itu, Mas. Ya, mungkin dalam penyidikan ini tadi dikatakan tim sus yang sudah sedemikian bagus. Di samping tim sus, timnya Irwas juga sangat membantu loh. Ya, sangat membantu dengan adanya mulai dipilah, mulai nonaktifkan. Penyidikan tuh tambah lancar, dan itu satu yang sangat membantu menurut saya. Terus tadi Mas Bekto ini kan sebelah saya nih. Tadi sempat nyolek, kok belum ditanya lagi, karena barusan udah nanya, jawab belakangan. Silakan Mas Bekto. Apakah ada aturan KUHP walaupun orang udah ngaku bersalah bisa tidak dihukum? Nah, pasal-pasal mana saja itu, Mas Bekto? Ada, Mas. Pasalnya saya nggak hafal, Mas. Oh iya. Tapi yang jelas orang gila itu kalau berbuat kejahatan bisa bebas, Mas. Pasal 44 itu. Pasal 44. Mas Haryanto hafal kok tuh pasal yang satu itu. Ya. Sebabnya Ya, kalau ada temannya 44 ya, tapi itu karena dia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Ya. Iya. Tapi yang membebaskan bukan polisi loh, hakim. harus di pengadilan. Sama dengan orang yang tidak bisa bertanggungjawabkan, misalnya orang suka mencuri tapi dia kleptomani. Ya. Kalau itu nanti dibuktikan di pengadilan, dia bisa bebas. Ya, itu yang berikutnya adalah tadi yang terus dikejar terus, dimanfaatkan dalam pasal ngeles tadi. Ya. Itu yang namanya keadaan jiwanya terguncang hebat, Ya. sehingga dia tidak bisa kontrol lagi, yang disebut bahasa belanjanya dulu overma ya. Overma. Yang ketiga adalah mengenai pembelaan darurat. Not will. Ya. Not will. Ya. Pembelaan darurat itu seperti apa sih? Ya. Karena seketika sudah nggak ada lagi, saya harus melakukan ini. Ya. Kalau saya sedetik saja terlambat, saya akan terancam. Ya. Nah, ini yang bisa membebaskan. Dan yang berikutnya adalah kalau melakukan tindak pidana itu untuk menjalankan undang-undang. Contohnya, ya, menjalankan undang-undang. Polisi kok nangkep orang? Ya. Ngambil kebebasan orang itu. Itu kan mengambil kebebasan orang. Itu pasalnya banyak tuh. Nangkep orang, nahan orang, menyita barang orang, menggeledah orang. Itu kalau dia menjalankan tugas, dia bebas. Ya. Dan yang terakhir itu kalau menjalankan perintah jabatan oleh pembesar yang berhak. Contohnya adalah dulu Husni Kasdut, ya, itu dulunya pahlawan, dia pejuang hebat dan sebagainya. Kemudian dia menjadi perampok, dia dihukum mati. Yang menghukum mati itu adalah majelis hakim. Ya. Majelis hakim perintahkan jaksa untuk dieksekusi. Jaksa minta tolong polisi karena jaksa tidak punya eksekutor untuk menembak. Itu semua adalah perintah jabatan. Jadi polisi yang melakukan penembakan mati, ya, itu bebas dia dari. Itu kira-kira, Mas. Tapi barangkali ada tambahan, Mas Yusno, Mas. Iya. Haryanto. Kita ukur sama si siapa? Sambo. Apakah dia gila? Enggak kan? Pura-pura gila. Makan sate masih mau. Dihormati tersebut. Terus apakah dia terpaksa? Ya enggak. Terpaksa. Yang maksa juga enggak ada.
Apakah dia hanya dihadapkan pada satu pilihan? Kalau saya nggak gitu, maka saya yang akan gini. Enggak juga. Oh dia habis itu dia masih bisa PCR. Menjalankan undang-undang juga. Menjalankan undang-undang enggak ada undang-undang nyuruh dia bunuh anak Iya. ajudannya. Terus apa lagi? Menjalankan perintah jabatan. Enggak, emang dia rego eksekutor. Kan enggak. Jadi artinya 1 sampai Z itu enggak ada semua. Ya, tentunya hakim akan pertimbangkan ini enggak ada semua gitu. Jaksa juga ada semua. Iya. Kalau masih juga bebaskan itu, ini Anda tanya segede gunung ya masih Iya. pakai titiknya. Iya. Iya. Saya kasih waktu Monggo. untuk jawab. Kalau saya gini ya, saya Jangan sampai dari, ditanya lagi nanti habis jawab. dari awal kasus ini ya, saya dulu menentang trial by the press. Gitu ya. Jangan menghukum orang itu dengan publik sehingga kita dibicarakan gitu kemudian dia nyatakan salah. Saya dulu menentang itu. Tetapi sebaliknya juga saya mengharapkan jangan sampai perkara yang udah terang benderang kayak gini ya. Sudah jelas kan ini kan banyak sekali kasus-kasus yang memberatkan dia dan sudah bukti-bukti udah jelas kayak gitu. Jangan dibikin susah lagi nanti. Iya. Iya. Pembuktiannya tadi catat hukum gini kemudian bisa membebaskan gini. Ya mudah-mudahan kasus ini ya nanti penegak hukum juga apa itu Kacamatanya benar gitu. melek gitulah sehingga ini butuh cepet keputusan kan gitu kan. Iya. Yang sudah terang benderang jangan dibikin ruwet gitu. Apalagi nanti kemudian ada advokat yang hebat. Saking hebatnya dia bisa membebaskan penjahat ini dari kejahatan itu. Saya juga nggak sependapat dengan apa ilmu itu ya. Iya. Karena menurut saya advokat itu hanya membela haknya dia, bukan membebaskan dia dari salah. Di Amerika kan gitu. Iya. Ya, Advokat yang terkenal katanya ini yang bisa membebaskan itu keliru itu. O.J. Simpson. Iya, jadi mudah-mudahan ini kasus yang udah terang benderang, kalau memang itu salah demi hukum ya cepat diputus. Gitu. Karena sih bukan lagi trial by the press kan, buktinya sudah ada. Iya. Harapan saya cuma gitu aja mas. Gitu. Iya. Baik, terima kasih nih rekan-rekan, kita udah ngobrol-ngobrol dengan topik apakah Sambo bisa bebas. Saya rasa kita sudahi dulu obrolan kita ini. Nah, sebagai kesimpulan adalah terkait dengan kasus Verdi Sambo ini, walaupun di awal karena adanya rekayasa, kesulitan, tapi dengan semangat dan langkah-langkah baik dari Kapolri membentuk tim khusus, akhirnya terungkap juga. Step by step semakin terang. Dan tidak sampai di sini, masih akan lebih terang lagi. Kesimpulannya, apakah bisa bebas? nggak mungkin gitu. Ya kalau saya bilang, nggak berani mendorong Tuhan, tapi kecil sekali kemungkinannya untuk menjadi bebas. Ya kalau secara logis nggak bisa, tapi enggak lah, kecil sekali kemungkinannya untuk bebas. Alhamdulillah, insya Allah kasus ini dapat terselesaikan dengan baik dan berkeadilan. Amin. Demikian para pemirsa yang saya hormati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Silahkan subscribe, like, share, dan berikan komentar Anda.